Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslianti, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Angkatan 2019 titik balik Diwa Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu materi karbohidrat, materi protein, dan materi lipid. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah sebuah komponen organik yang sebenarnya menyusun di dalam tubuh sebagai energi. Namakan karbohidrat karena pada zaman dahulu karbohidrat ini merupakan hidrat dari atom karbon. Karbonhidrat ini juga memiliki rumus yaitu CmH2OM, karbon yang memiliki hidrat. Namun karbohidrat memiliki nama lain yaitu disakarida. Disakarida ini diambil dari bahasa Arab yang artinya gula. Karbohidrat dapat digolongkan berdasarkan penyusun disakaridanya menjadi 3 golongan secara umum, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida, kata mono yang artinya memiliki satu disakarida. Pada prinsipnya, karbohidrat ini berdasarkan gugus fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu yang memiliki gugus fungsi aldehid atau aldosa dan gugus fungsi keton atau ketosa. Jadi, jumlah atom karbonnya itu memiliki jumlah atom, C-nya 3 disebut tritosa, C-nya 4 disebut tektosa, C-nya 5 disebut pentosa, dan C-nya 6 disebut hektosa. Jadi karbohidrat ini pada prinsipnya yaitu merupakan polihidroksin, artinya molekul yang memiliki banyak OH polihidroksin dan di dalamnya terdapat gugus fungsi aldehid atau tektosa dengan jumlah C yang beragam. Monosakarida terbagi atas 3 contoh, yaitu glukosa, fruktosa, dan ribosa. Yang pertama yaitu glukosa. Glukosa ini memiliki jumlah atom C-nya 6, memiliki gugus fungsi aldehid COH, letak OH-nya menjadi pembelah dengan monosakarida yang lainnya. Ribosa memiliki jumlah C-nya 5 dan gugus fungsinya aldehid. Fruktosa jumlah C-nya 6, namun dengan glukosa bedanya memiliki gugus fungsi keton. Fruktosa adalah gula dalam buah-buahan. Monosakarida lain adalah galaktosa. Galaktosa yang dimaksud adalah monosakarida dan laktosa atau gula yang tidak manis. Jadi, monosakarida yang paling banyak terkenal dalam tubuh yaitu glukosa, biasa disebut dengan gula anggur atau gula dalam darah. Jika berlebihan dalam glukosa, ini menyebabkan penyakit diabetes. 2 yaitu disakarida. Di yang artinya gabungan dari 2 monosakarida atau dibentuk dari 2 monosakarida melalui kohidrasi dengan ikatan glukosida. Contoh dari disakarida terbagi atas 3, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Adapun pengertian sukrosa adalah gula yang berasal dari tebu atau gula putih yang biasa kita konsumsi. Sukrosa ini dihidrolisis atau diuraikan kembali menjadi monosakaridanya terbentuk dari suatu molekul glukosa dan salah satu molekul fruktosa. Pengertian maltosa. Maltosa dalam keadaan bebas tidak ditemukan, namun hasil hidrolisis dari amilum atau polisakarida maltosa yang digunakan dalam makanan bayi. Jika dihidrolisis atau diuraikan lebih lanjut, maltosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Sedangkan pengertian laktosa merupakan gula susu yang terdapat pada susu mamalia atau ASI. Air susu mengandung sekitar 5% malaktosa. Jika dihidrolisis kembali, laktosa ini mengandung 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Dari ketiga disakarida ini, hanya maltosa dan laktosa yang menjadi gula produksi. Sukrosa bukan termasuk gula produksi.
Poin ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida adalah gabungan dari banyaknya monosakarida yang termasuk bagian polimer alam. Polisakarida yang penting adalah yang pertama, amilum atau patin. Amilum atau patin ini dihasilkan atau terdapat dalam tumbuhan. Amilum juga merupakan polimer dengan monomernya yaitu alfa-D-glukosa. Amilum dibagi menjadi dua jenis yaitu amilum memiliki rantai lurus dan amilum laktin yang memiliki rantai bercabang. Glikogen merupakan gula dalam otot. Selulosa adalah jaringan tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya terdapat di dalam rumput ataupun batang tumbuhan. Selulosa adanya di dalam dinding, sel, dan selaput tumbuhan. Materi kedua yaitu protein. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama, memiliki zwitter ion. Biasanya, suatu ion hanya memiliki satu muatan. Misalkan, Na+, Cl-, SO4 2-, dapat bermuatan positif atau negatif. Ion negatif terdapat dari pelepasan H+ oleh gugus karbosilat, sedangkan ion positifnya adalah penangkapan H+ oleh amino. Kedua, yaitu amfoter. Amfoter memiliki sifat dapat bertindak sebagai asam atau bertindak sebagai basa. Jika direaksikan dengan asam, maka asam amino ini dapat bersifat sebagai basa atau penangkap H+. Jika bereaksi dengan basa, maka akan bertindak sebagai asam atau pelepas H+. 3 yaitu bersifat asimetris atau memiliki C chiral, merupakan senyawa optiaktif. Syaratnya memiliki C chiral atau C yang keempat tangannya berbeda, kecuali glisin karena glisin tidak memiliki C chiral. Jadi, protein merupakan salah satu polimer alami yang dibentuk dari monomer asam amino. Protein dibentuk melalui ikatan pentidah dari asam-asam amino. Sifat-sifat protein itu sendiri. Yang pertama, suka larut dalam air, memiliki molekul yang sangat besar sehingga sulit terlarut dalam air. Yang kedua, mengalami denaturasi atau penggumpalan struktur dari protein itu sendiri. Denaturasi sendiri bisa disebabkan akibat penambahan zat elektrolit baik bersifat asam maupun basa pada pH yang sangat ekstrim atau disebabkan oleh pemanasan. Yang ketiga, amfoter yang dapat bereaksi dengan asam atau basa air. Ini terjadi akibat asam amino dapat membentuk suatu ion akibat pH-nya sama dengan pH titik isoelektriknya. Materi ketiga yaitu tentang lipid. Lipid terdiri dari beberapa golongan yang berbeda, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang pertama, lemak. Lemak merupakan ester yang dibentuk dari asam karbosilat dan alkohol. Namun, lemak dibentuk dari glisero dan asam lemak. Asam lemak banyak jenisnya, seperti R1, R2, dan R3. Itu jumlah atomnya bisa panjang atau bisa pendek, mulai dari karbon jumlahnya 3 sampai 23. Namun pada umumnya banyak 7 bait dengan jumlah atomnya lebih 15 sampai 17. Jika R, C17H33 disebut glicerin trioleat, sedangkan pada C17H35 disebut glycerin tristerat. Maka R ini juga bisa sama namun juga bisa berbeda-beda. Jika berbeda-beda disebut dengan lemak campuran. Ada yang berbeda pada lemak dan minyak. Minyak biasanya berbentuk cair. Minyak di dalamnya terdapat ikatan tak jenuh, bisa berbentuk dari minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan minyak jagung, kelapa, dan minyak zaitun. Reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak dan minyak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan bisa juga sebagai cadangan makanan. Lemak cenderung tidak terlarut dalam air karena cenderung bersifat non-polar.
Reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak. Yang pertama, bisa mengalami hidrolisis atau reaksi dengan air. Yang kedua, mengalami reaksi saponifikasi atau penyabunan. Kedua, yaitu fosfolipid dan steroid. Fosfolipid termasuk ester. Fosfolipid ini berbeda dengan lemak. Lemak bersifat hidropon, artinya dia tidak akan larut dengan air, sedangkan fosfolipid bersifat amfilik, dapat terlarut dengan air karena memiliki ekor dan kepala yang memiliki perbedaan sifat. Oke, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.